Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama, yaitu di hari ini Selasa 9 Desember 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 116, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekelompok anak jalanan dengan baju yang kumal memasuki pekarangan rumah besar dan mewah. Melihat mereka, para penjaga rumah berbadan besar mulai waspada dan berjaga-jaga. Namun tidak ada satupun dari para penjaga itu yang menghalangi langkah mereka memasuki pekarangan hingga ke muka pintu. Bukan karena para penjaga itu takut terhadap anak-anak jalanan itu, tapi karena mereka berjalan bersama anak sang pemilik rumah, sang pewaris rumah itu, dan segala isinya ada bersama dengan mereka. Ya, karena anak-anak jalanan itu berjalan bersama sang anak, bersekutu dengan sang anak, maka mereka mendapat hak untuk memasuki rumah mewah itu dan menikmati hidangan yang sudah tersedia di dalamnya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kisah di atas mencoba untuk menolong kita memahami firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Dari banyak hal yang ada pada diri kita, segala kelemahan dan kekurangan kita tidak layak untuk dipilih oleh Allah. Namun karena kita berada di dalam Kristus dan karena Kristus, kita dilayakkan untuk dipilih oleh Allah sejak dari sebelum dunia ini diciptakan. Sekali lagi, bukan karena kita punya berbagai keistimewaan maupun kelayakan, namun seperti para anak jalanan dalam kisah tadi, walaupun berbaju lusuh, kotor, dan bau, namun mereka dilayakkan karena bersama dengan sang anak. Kita pun dipilih oleh Allah karena Kristus dipilih dari sebelum dunia dijadikan dari kekekalan. Kita dilayakkan memperoleh keselamatan karena kita berada di dalam Kristus. Kita, karena berada di dalam Kristus, telah menjadi persekutuan yang punya kehormatan. Dia yang adalah anak Allah yang mulia telah juga memuliakan kita, yaitu melalui Dia dan di dalam Dia. Dengan demikian firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita secara mendalam, bahwa sekalipun secara materi kita adalah orang-orang yang tidak berpunya, namun karena Kristus dan kita di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Allah, dipilih untuk menerima kemuliaannya. Sekalipun kita memiliki banyak dosa, kelemahan dan kekurangan, namun karena Kristus
Dan sekali lagi, karena kita di dalam Kristus, kita dilayakkan untuk dapat terus berproses menjadi pribadi yang semakin sempurna. Itulah sebabnya dikatakan, kita dipilih supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pemilihan terhadap kita di dalam Kristus bukan hanya tentang kita menerima keselamatan, namun kesempatan untuk terus-menerus berproses bersama Dia dan di dalam Dia. Berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dipilih dalam Kristus supaya kita ketika kedatangannya, kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya juga membayangkan ketika para anak jalanan dalam kisah tadi telah masuk ke dalam rumah mewah itu. Mereka akan dijamu. Namun sebelumnya mereka akan diberi kesempatan untuk membersihkan diri, mandi, dan dipakaikan baju yang dipakai juga oleh sang anak. Dengan demikian mereka berproses untuk menjadi seperti sang anak dan menerima perjamuan bersama sang anak. Demikianlah juga kita, setelah dilayakkan dalam persekutuan bersama sang anak Allah, yaitu Kristus, kita ditolong untuk berproses menjadi seperti Kristus, berproses menjadi kudus dan tak bercacat. Dan pada waktunya, kita akan bersama dengan Kristus dalam satu meja perjamuan di rumah Bapa yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang telah Engkau pilih di dalam Kristus, sehingga kami dilayakkan untuk berproses menjadi pribadi yang tak bercacat dan kudus di hadapan-Mu. Ajarlah kami dalam proses tersebut. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.